Negative, we lost him. Jump! Thanks. You want some gum? How you got? Berlatar pada tahun 2003, kisah akan dimulai kepada dua orang yang sedang melakukan interogasi seorang kriminal yang telah direkrut untuk menjadi agen rahasia. Dia yang bernama Sierra Six untuk mendapatkan misi yang paling berbahaya dengan kepala komandan CIA, dia yang bernama Fitzroy. Kemudian Fitzroy mengatakan kepada Six bahwa dia akan mendapatkan sebuah misi yang paling berbahaya untuk bisa membebaskan dirinya dari hukuman penjara. You work for us, the CIA. How long do I gotta work for you? Singkat waktu 18 tahun kemudian, di mana Six masih bekerja kepada CIA untuk menjalankan misi-misi rahasia, dan seorang wanita langsung datang bernama Agent Miranda untuk menjalankan misi di tempat ini, yaitu meringkus seseorang yang akan memberikan informasi rahasia nasional dan akan mengancam keamanan negara. Kemudian Miranda yang telah memberikan pistol air, dia pun akan membuka sebuah brankas yang berada di ruangan bawah tanah. Setelah pistol tersebut dibawa, maka Six langsung membuka pintu tersebut dengan men-scan dari kunci yang telah tersedia. Dan disinilah Six akan mengeksekusi targetnya secara diam-diam. Subject on approach. I have eyes on dining car. Singkat waktu, akhirnya transaksi tersebut akan dilakukan di tempat ini yang akan memberikan informasi nasional yang sangat rahasia. Seluruh para agen yang telah dipimpin oleh CIA, mereka semua sudah melakukan persiapan di titik yang sudah ditentukan. Kemudian transaksi pun akan dimulai. Namun sayangnya Six ketika membidik, tiba-tiba saja seorang bocil langsung menghalanginya dan misi telah gagal. Stand by. Do not stand by. Gun jammed. Shit. Heels off. Tanpa diduga, karena sirine sudah berbunyi, semua orang pun langsung berceceran dan transaksi telah gagal. Disinilah Six langsung menghabisi satu persatu anak buahnya dan pertempuran telah dimulai. Sungguh tanpa diduga, ternyata orang tersebut adalah temannya Six yang bernama Sierra Four. Orang tersebut adalah sama-sama satu didikan di CIA dan sedang melakukan informasi yang sangat rahasia, yaitu membongkar kebusukan CIA. Seseorang yang telah membuat kriminal dan filenya berada di kalung yang akan diberikan kepada Six. Karena orang tersebut sudah tidak bisa diselamatkan, maka Six akan membuat tanggung jawab yang sangat besar untuk mengamankan negara, sehingga file tersebut langsung diambil oleh Six dan jangan sampai jatuh kepada orang yang salah. Dan sekarang Six dalam bahaya.
Kemudian, selang beberapa lama setelah itu, Six langsung mampir ke warnet untuk melihat apa yang berada di dalam file tersebut, kriminal apa yang telah diberikan dan dibentuk oleh CIA, dan ternyata file tersebut tidak bisa dibuka, harus dibuka oleh orang yang profesional. Maka Six langsung membuat tindakan untuk mengirimkan file tersebut kepada orang yang dipercayainya, datang kepada ekspedisi untuk mengirimkan paket tersebut dengan sangat hati-hati dan rahasia. Max, why'd you just say that in the first place? Kemudian Six langsung menghubungi ketuanya yang bernama Fitzroy. Tetapi sekarang Fitzroy yang sudah tua dan pensiun mengatakan bahwa CIA telah membuat kebusukan, yaitu orang-orang yang berada di belakangnya telah bermain-main. Akan tetapi dalam file tersebut belum bisa dibuka. Dia pun mengirimkan kepada seseorang untuk bisa menginskripnya supaya kebusukan tersebut bisa diungkap. Kemudian Fitzroy langsung menyuruh Six untuk pergi dari tempat ini, datang ke suatu tempat yang telah ditentukan, dijemput oleh anak buahnya. I'll be in touch. Why is it always the last stall? Di sisi lain kita melihat kepala stasiun yang sedang galau karena misi telah gagal. Dia yang bernama Danny Carmichael. Dia adalah seorang kepala stasiun yang telah membuat sesuatu bersama asisten yang bernama Susan. Ternyata mereka berdua telah merusak sistem CIA, dan sekarang mereka akan memburu siapapun yang telah membawa file tersebut. Diduga Six adalah orang yang telah berhubungan dengan target dan sekarang pun akan memburunya. Kemudian kita akan melihat Agent Miranda. Dia yang akan pergi ke suatu tempat dihubungi oleh Carmichael, datang ke kantornya untuk melakukan interogasi apa yang telah diperbuat ketika misi kemarin. Kemudian di sisi lain kita akan melihat pawai obor di mana semua orang sedang melakukan pemakaman, dan terlihatlah Fitzroy yang sedang mengikuti pawai tersebut. Tiba-tiba saja seseorang menyapanya. Hey Fitz, Lloyd Hansen, Hansen Government Services. Kemudian orang tersebut langsung melakukan perbincangan yang sangat serius kepada Fitzroy. Dia adalah eksekutor yang bernama Lloyd Hansen. Dia yang telah ditugaskan oleh Carmichael dengan harga yang sangat tinggi untuk melakukan interogasi kepada Fitzroy, karena seseorang yang bernama Sierra Six, anggotanya dulu telah membelot. Dia yang telah membawa informasi nasional dan mengancam keamanan negara. Tetapi dalam perbincangan tersebut semua anak buahnya tidak akan pernah membelot karena dia sangat patuh sekali. Tetapi Lloyd mengatakan bahwa dia telah menyandra seseorang yang dia cintai, yaitu anak kesayangan Fitzroy. Kalau tidak mau angkat bicara, maka anak tersebut akan mati. The one terminated. Kemudian kita kembali lagi kepada anak buahnya Fitzroy yang telah menugaskan kepada mereka semua untuk membunuh Six. Ternyata itu semua telah diancam oleh Lloyd. Mengerikan sekali. Tanpa banyak basa-basi, seluruh anak buahnya pun langsung mengeksekusi Six. Pertempuran yang sangat mengerikan, tetapi informasi tersebut langsung dihubungi oleh Six yang berada di Turki, mengatakan bahwa dia mendapatkan sebuah kendala, seluruh anak buahnya menjadi pembelot. Dan Fitzroy langsung meminta maaf kepada Six bahwa dia telah diancam bersama anaknya oleh Lloyd. Dia adalah eksekutor Carmichael yang sangat membrutal. Dengan begitu, mereka pun langsung melakukan percakapan yang sangat panas. Tetapi Lloyd langsung menutupnya dan membuang handphone keluar. Let me give you a word of advice. You're a child. Didn't kill anybody.
Singkat waktu akhirnya Six langsung datang ke Wina. Dengan begitu dia telah mendapatkan sebuah informasi yang sangat akurat untuk membuat sebuah paspor dengan secara ilegal. Datang kepada seseorang pakar penipuan untuk membuat paspor tersebut dan memberikan uang yang sangat banyak karena uang tersebut bisa membayar si ompret, sehingga dia pun langsung menerimanya untuk membuat paspor yang baru dengan berbagai alasan, termasuk juga semua sistem menjadi penipuan di tempat ini telah terjadi. Kemudian setelah Six membersihkan diri dan berganti baju, dia pun langsung disuruh oleh si kompret untuk berfoto dan memilih paspor yang ingin dia dapatkan. Beberapa petunjuk termasuk juga koordinat yang telah ditentukan oleh Fitzroy. Maka si kompret langsung menyuruhnya kepada Fix untuk bisa berfoto di tempat yang telah ditentukan dengan gaya bebas apa yang dia inginkan. Satu persatu jepretan telah diambil, namun sayang sekali ternyata si kompret telah berkhianat dan menjebaknya. Hey, smile. Kemudian di sisi lain, Agent Miranda yang bertemu dengan Carmichael dan dia ingin mengetahui apa yang telah terjadi di dalam misi tersebut. Pastinya Miranda tidak mengetahui ketika semuanya selesai, Fix sudah tidak ada di tempat, bahkan targetnya sudah mati. Entah apa yang dilakukan oleh Six, tetapi itu semua menjadi kecurigaan semua agent. Who Six is? No. Selang beberapa lama kemudian, maka si kompret langsung memberitahukan kepada seluruh para agen termasuk juga Lloyd, dia yang telah menjebak Six dan mendapatkan bayarannya sangat mahal. Namun sayangnya si Lloyd telah membelot. Dia pun langsung menembak si kompret sampai mati. Dengan begitu, semua orang pun langsung melakukan penggeledahan. Tetapi itu semua tidak akan pernah bisa terjadi karena Six telah membuat rencana. Lalu tiba-tiba secara tiba-tiba, Agent Miranda langsung datang membius si Lloyd sehingga dia pun langsung jatuh pingsan. Tetapi Miranda belum mempercayai Six dan dia pun disuruh untuk masuk ke dalam bagasi datang ke suatu tempat. Singkat waktu, Lloyd bersama para kawan-kawannya bertemu dengan Susan. Mereka berdua langsung melakukan pembicaraan. Ternyata Six telah ditolong oleh seseorang dan sekarang keadaannya menjadi ancaman yang paling besar. Tetapi Lloyd tidak akan kehabisan akal. Dia akan menyuruh seluruh para pasukan agen termasuk juga para gangster untuk melakukan pemburuan kepada Six dengan harga yang sangat tinggi. Because I got shot in the ass, Suzanne! Kembali lagi kepada Six yang masih berada di dalam bagasi. Miranda akan membawanya ke suatu tempat. Akan tetapi Six langsung menjelaskan bahwa sistem CIA yang telah dipimpin oleh Carmichael ternyata mendapatkan kecurigaan yang sangat mendalam, di mana Carmichael telah menyembunyikan sesuatu di dalam diska yang telah dicuri oleh Six. Mereka berdua langsung akan bertemu dengan agen rahasia senior yang sekarang sudah pensiun. Go to hell. Tanpa diduga, si Lloyd ternyata datang kepada Fitzroy untuk melakukan interogasi secara brutal. Di manakah Six berada? Siapa saja yang telah dipercayai oleh Six dan kemanakah dia akan pergi? Akan tetapi dalam sebuah interogasi ini, mereka semua terus saja menggali informasi dari Fitzroy. Tetapi sayang sekali Fitzroy belum angkat bicara karena dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh CIA. Dengan begitu, maka ancaman termasuk juga interogasi sangat brutal, penyiksaan kepada Fitzroy telah dimulai.
Singkat waktu, Six dan Miranda langsung datang ke Praha untuk bertemu dengan agen senior yang sudah pensiun, dia yang bernama Margaret. Mengatakan bahwa paket tersebut telah diterima beberapa waktu yang lalu. Semuanya telah dibuka dan sangat mengejutkan sekali. Ternyata di dalam filenya terdapat sebuah penipuan pembunuhan yang dilakukan oleh Carmichael. Assassination, torture, unsanctioned. This is why you were on a ledge, Six. Setelah membuka diska tersebut, ternyata semuanya telah jelas bahwa kepala stasiun CIA telah membelot, telah menggunakan kekuasaan tersebut hanya untuk kepentingan pribadi, sehingga mereka pun sekarang dalam bahaya. Seluruh pasukan yang telah dikerahkan oleh Carmichael akan memburu mereka semua. Siapapun yang telah mengetahui informasi itu pasti akan mati. Singkat waktu, beberapa mobil langsung datang ke tempat tersebut untuk melakukan peringkusan dengan persenjataan yang sangat lengkap. Lalu tiba-tiba akhirnya penyerangan pun telah dimulai. Margaret langsung membawa Six ke ruangan bawah tanah dan menguncinya di sana. Akan tetapi dia mengorbankan diri untuk menyelamatkan Six dan Miranda. Dengan begitu seluruh para agen bawahan Lloyd pun langsung datang ke ruangan tersebut untuk melakukan pemburuan. Namun sangat disayangkan, tiba-tiba saja Miranda sudah merencanakan sesuatu, membuat sebuah bom yang sangat mengerikan dan langsung meledak. Sungguh sial sekali, di mana Six langsung ditabrak oleh polisi lokal dan diborgolnya dibawa ke tengah alun-alun kota. Seluruh para kepolisian langsung melakukan penghubungan kepada markas untuk melakukan identifikasi siapakah orang tersebut. Namun satu persatu gerombolan para polisi langsung datang ke alun-alun, tetapi di sana kita melihat bahwa Lloyd telah mempersiapkan pasukan untuk melakukan penyerangan. Satu titik dari titik yang lain sudah disiapkan, dan disinilah pertarungan brutal telah dimulai. Negative, we lost him. Kekacauan yang paling mengerikan di seluruh jagat raya, seluruh para pasukannya Lloyd pun telah lenyap dan seluruh kota telah hancur. Kemudian Lloyd tidak bisa berhenti sampai sini. Dia pun langsung memikirkan cara untuk melakukan peringkusan selanjutnya. Dia langsung menghubungi seseorang yang menjadi agen terbaiknya untuk bisa mencakal di manakah Six dan Miranda berada. Dan kita melihat Six dan Miranda sudah berhenti di suatu tempat. Mereka berdua memikirkan untuk menyelamatkan Fitzroy dan putrinya. Dengan koordinat yang telah ditulis di tangannya, mereka pun langsung mencari sesuatu untuk berangkat. Kemudian di tengah-tengah masyarakat yang sedang ricuh, mereka berdua pun langsung menyamar menjadi pasien dan mengambil kartu akses untuk masuk ke suatu tempat, yaitu untuk mencari tahu koordinat yang telah dituliskan di tangannya Six.
di mana mereka telah mendapatkan informasi bahwa Fitzroy berada di suatu tempat. Namun sayangnya pembunuh bayaran yang telah dikirim oleh Lloyd telah datang. You gave me an empty gun? It's assumed. Are you coming? Tanpa diduga, diska yang berada di kalungnya pun telah diambil oleh orang tersebut. Sekarang mereka berdua telah bersembunyi di klinik hewan untuk menyelamatkan Six yang terluka parah dengan peralatan yang seadanya milik hewan-hewan yang sedang dirawat. Six langsung membalut semua luka yang ada di tubuhnya untuk menghentikan pendarahan karena pertarungan tadi membuat Six terluka, sambil menyusun sebuah rencana untuk menyelamatkan Fitzroy bersama putrinya. Akan tetapi pasti itu semua sudah menjadi penjagaan ketat dari si Lloyd untuk bisa melakukan penyusupan ke tempat tersebut. Namun Six langsung mengatakan kepada Miranda bahwa dia telah memasuki ruangan tersebut berkali-kali dan tahu jalan masuknya. Kemudian di sisi lain, Lloyd langsung menyambut seorang agen yang telah mendapatkan kalung tersebut yang berisi diska tentang kriminal yang telah dibawa oleh Carmichael. Namun di sisi lain, penjaga yang telah mendapatkan seseorang mencurigakan dan langsung dibekuk. Ternyata itu adalah Six dan Miranda yang telah membaca beberapa persenjataan dari perbatasan untuk melakukan penyerangan. Kita melihat semua orang-orang yang ada di tempat ini, termasuk juga Lloyd, yang akan memberikan upah kepada agen tersebut dan akan menghapus seluruh file yang berada dalam diska tentang kriminal Carmichael. Namun tiba-tiba saja mereka semua langsung ditegangkan bahwa di tempat ini sudah disadap oleh seseorang, yaitu Six dan Miranda. And do not pay this asshole. Kemudian seketika Lloyd langsung menyadari bahwa itu adalah hanya pengalihan saja, karena Fitzroy dan putrinya sedang diselamatkan oleh Six untuk kabur dari tempat ini. Namun sangat disayangkan, kabur di tempat ini sudah menjadi mustahil. Seluruh para pasukan sudah dikerahkan untuk melakukan penjagaan, tetapi Six langsung meyakinkan bahwa dirinya bisa membawa mereka supaya bisa kabur karena Miranda sedang melakukan penyerangan brutal. Kemudian kembali lagi kepada Six yang sedang membawa Fitzroy bersama anaknya. Sangat disayangkan Fitzroy telah tertembak. Kemudian menyuruh kepada Six untuk membawa putrinya kabur dari tempat ini karena dirasa dia tidak akan bisa selamat, dan meminta granat kepada Six untuk bisa bunuh diri. Tanpa ada pilihan lain, Six dengan berat hati harus meninggalkan Fitzroy. Kemudian Six yang berada di bawah terjun bebas dalam ketinggian, harus menepi karena jatuh dalam air yang sangat dalam. Tetapi pastinya Lloyd langsung menyuruh kepada seluruh para rekan-rekannya untuk melakukan peringkusan terhadap Six yang ada di bawah. Tanpa disadari, Lloyd yang telah membawa si bocah dan langsung dibawa ke suatu tempat untuk disandra, dan semuanya menjadi kacau balau.
Akan tetapi Six langsung mengejar Lloyd yang berada di tempat tersebut untuk bisa melakukan pembicaraan, dan mereka pun telah melakukan pembicaraan yang sangat serius. Seorang pejantan sebagai agent tidak seharusnya hanya saling menyandra dan menyakiti seorang bocil. Dengan begitu Six langsung menantang kepada Lloyd untuk adu kejantanan, dan sekarang mereka berdua pun adu jotos. Kick his ass. And you are... Sungguh tanpa diduga, pertarungan tersebut langsung diwasiti oleh Susan, di mana dia langsung membunuh Lloyd tetapi membiarkan hidup Six. Mengatakan bahwa si bocil jika ingin selamat, dia harus bisa memulai skenario apa yang akan diceritakan oleh semua orang, yaitu semua yang telah terjadi akan disusun oleh Susan. Semuanya harus baik-baik saja, tidak boleh ada yang terluka, tidak boleh ada yang dipenjara. Semuanya harus dikambing hitamkan kepada Lloyd yang sekarang sudah mogat. Dengan begitu, maka Six pun langsung setuju apa yang dikatakan oleh Susan demi menyelamatkan si bocah anak Fitzroy. Singkat waktu, 2 minggu kemudian, di mana Six masih dalam perawatan. Namun kita akan melihat di sisi lain seluruh para mahkamah dan ketua pers yang sedang melakukan interogasi kepada Carmichael, Susan bersama Agent Miranda, di mana mereka semua telah menyusun sebuah rencana dan mengatur skenario. Semuanya telah berakhir, di mana Carmichael bersama Susan telah mengarang semua tindak kejahatan dan dikambing hitamkan kepada si Lloyd. Tetapi itu semua tidak terima karena Agent Miranda mengetahui semuanya. I will come for you. Selang beberapa lama kemudian, Carmichael dan Susan langsung datang ke Virginia untuk menengok Six yang masih berada dalam perawatan. Namun semua kejadian ini sudah berakhir karena mereka berdua telah mengarang cerita tindak kejahatan mereka semua, sehingga mereka berdua lolos dari hukuman. Akan tetapi belum selesai dan harus bisa memastikan keadaan Six yang berada di tempat ini. Tiba-tiba saja semua orang dikagetkan, Six telah kabur. Dan di manakah Six berada? Semua para pasukan pun langsung memberikan instruksi, di mana si bocah langsung diberikan informasi kepada dirinya untuk memutarkan sebuah lagu dengan keras, karena sekarang akan ada sebuah penyelamatan yang paling dramatis. Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya tanggapan Anda di film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Memang film yang sangat seru sekali. Di dunia nyata, seluruh para petinggi ada saja yang bermain-main. Bahkan koruptor di mana-mana yang memainkan uang negara dan memainkan semua hak kekuasaan. Dan ini menjadi sebuah gambaran bagi kita semuanya, harus kita hentikan. Apalah daya kita semua hanya orang kecil yang hanya bisa berbicara saja. Semoga para pemimpin yang ada di dunia ini bisa mendengarnya. Oke lah kalau begitu, kawan-kawan semuanya saya pamit undur diri. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, itu hanyalah kebodohan semata. Dan jangan lupa like, comment, and subrek-nya supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Karya GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.